Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal Firmansyah dengan NIM 225003113. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang aplikasi apa itu aplikasi SAP 2000. Nah, SAP 2000 merupakan program di platform Windows yang digunakan untuk menghitung tentang analisis struktur suatu konstruksi, baik itu gedung, portal sederhana, terus dan lain sebagainya. Keunggulan dari SAP 2000 lebih bersifat umum dan mudah untuk digunakan. SAP 2000 ini dibuat untuk menghitung sebuah struktur dengan mendukung berbagai desain, kode untuk otomatis desain struktur yang diciptakan untuk mempermudah dan mempercepat proses perhitungan terhadap suatu konstruksi. Baja itu didefinisikan sebagai campuran besi dengan sejumlah kecil karbon biasanya berkurang dari 1% dan juga elemen lain. Meskipun baja telah dibuat sejak lebih dari 3.000 tahun yang lalu, tetapi tidak ada metode produksi yang ekonomis sampai abad 19. Rangka atap baja konvensional adalah sebuah manifestasi dari kegunaan baja berat yang diaplikasikan pada bentang kuda-kuda lebih dari 10 meter dan juga kuda-kuda lebih dari 3 meter. Baja konvensional identik dengan berat dan ukuran yang besar, dengan rangka membuat struktur dan rangka atap baja. Baja digunakan sebagai bahan pembuatan rangka atap karena memiliki sifat yang tahan lama, kuat, dan pemasangannya cepat. Rangka atap juga diciptakan untuk berdasarkan desain yang diberikan oleh dosen pengampu perhitungan yang dilakukan oleh perencana dengan mutu baja panjang dan tinggi yang telah ditentukan. SAP 2000 dibuat untuk menghitung struktur khususnya bangunan-bangunan bertingkat dan jembatan. SAP 2000 dibuat untuk menghitung sebuah struktur dengan mendukung berbagai desain kode untuk otomatisasi desain struktur beton. Hasil perhitungan dengan menggunakan SAP 2000 hanya merupakan hasil akhir yang sebagian besar penggunanya tidak mengetahui riwayat perhitungannya. Setelah ada program ini, dapat mempercepat hasil analisis. Struktur rangka atap baja ini merupakan struktur rangka atap yang dianalisa menggunakan software. Softwarenya itu yaitu SAP 2000. Struktur atap yang dianalisa sesuai dengan kemungkinan beban yang akan terjadi seperti beban hidup, beban mati, beban angin, beban hujan. Maka dari itu struktur rangka yang digunakan harus memenuhi SNI. SNI 03 1729 tahun 2002. Nah, untuk permodalan strukturnya, untuk mempresentasikan beberapa struktur rangka atap dapat dibuat dua dimensi. Contohnya seperti yang ada di sini. Ada gambar 2.1 struktur rangka atap baja dimensi. Dan ini properti material baja yang kelompok saya gunakan. Nah, pembebanan struktur dan kombinasi beban dalam perencanaan struktur rangka atap baja harus mempertimbangkan aspek. Aspek yang pertama yaitu penentuan sistem dan juga geometrik struktur, peninjauan beban mati dan beban
atau bisa disebut beban dari struktur sendiri dan beban mati tambahan, superimposed dead load, lalu beban hidup atau lift load, beban angin atau wind load, dan beban hujan atau bisa disebut rain load. Lalu yang terakhir ada beban kombinasi dan pembebanan. Nah, pembebanan itu yang diberikan pada struktur rangka atap baja terdiri dari beban mati load atau bisa disebut dead load, beban hidup atau live load, beban angin atau wind load, dan beban hujan atau rain load. Untuk kombinasi beban mengacu pada SNI 03 1729 tahun 2002. Data struktur rangka atap baja tipe mode kuda-kuda struktur rangka atap baja S8, panjang beban kuda-kuda rangka atap baja 30 meter, jarak antar kuda-kuda 3 meter, dan jenis alat sambungan yaitu baut. Butuh profil bajanya memakai BJ34, jenis profil atap baja ringan. Penjelasan pembangunan struktur rangka atap baja. Lalu selanjutnya kita ke kombinasi pembebanan. Setelah diketahui di beban-beban yang bekerja pada elemen struktur, dalam baja perencanaan elemen struktur digunakan kombinasi pembebanan untuk mendapatkan pembebanan maksimum yang mungkin terjadi pada saat beban bekerja secara individual maupun bersamaan. Lalu interpretasi luaran setelah mendapatkan beban terfaktor yang akan dibebankan pada struktur didapat hasil analisis data yang muncul pada perangkat lunak SAP 2000 yang digunakan untuk mendapatkan beban bekerja di struktur agar mendapatkan profil baja yang pas untuk beban tersebut. Lalu selanjutnya ini adalah reaksi deformasinya di gambar 2.3 atau bisa disebut deformasi pada rangka terbaca gaya dalamnya. Nah, rasio kapasitas kekuatan elemen struktur buatan bermaterial baja dianalisis menggunakan software SAP 2000. Hasilnya berupa tentang warna tabel 2.1 yang ada di atas. Nah, ini. Lalu selanjutnya menunjukkan perbandingan gaya dalam akibat beban multimet dengan kekuatan kapasitas penampang elemen. Rasio kapasitas yang terjadi terdapat rangka memenuhi syarat jika RU per Rn lebih besar daripada 1. 2.5 rasio kapasitas dari struktur rangka atap baja yang dianalisa. Lalu kesimpulannya, dari data yang sudah diperoleh digunakan 3 profil baja, yaitu baja siku tunggal dan baja siku ganda dengan ukuran baja siku tunggal yaitu 2L 1000 S100 110 dan 2 profil baja siku ganda yaitu 2L 50 56 50 dan 6 dan ukurannya 2L 65 65 dan 6. Menurut data yang telah diperoleh dengan menggunakan profil tersebut bahwa elemen yang akan hancur jika berwarna merah dan jika berada di warna merah maka sebaiknya diganti dengan profil yang lain agar tidak hancur. Dalam struktur yang dianalisa struktur tersebut memenuhi syarat tetapi ada beberapa rangka yang diubah profilnya karena tidak memenuhi syarat. Nah, ini RAB-nya, rencana anggaran biaya yang kelompok saya kerjakan. 25. Perencanaan atau RKS adalah dokumen yang berisikan nama proyek
Berikut penjelasannya beberapa jenis besar dan lokasi serta tata cara pelaksanaan, syarat-syarat pekerjaan, syarat mutu pekerjaan, dan keterangan-keterangan lainnya. RKS biasanya diberikan bersamaan dengan gambar yang semuanya menjelaskan mengenai proyek yang akan dilaksanakan. Syarat umumnya yang pertama menyediakan jasa atau pemilik proyek membuat desain rangka atap baja yang akan dibuat untuk mendapatkan persetujuan dan yang sah dari konsumen. Menggunakan baja mutu BJ34, material yang digunakan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai dengan persyaratan persyaratan peraturan baja. Lalu yang keempat, penyimpanan material yang digunakan harus disimpan dengan keadaan yang aman agar tidak ada kerusakan pada saat dikerjakan. Nah, ini lampirannya. Ya, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Genta Perjatnika dengan NIM 22500310035 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan struktur baja yang kami buat di SAP 2000. Di desain kami memiliki panjang struktur yaitu 30 meter dan tinggi 3 meter. Struktur baja kami pula memiliki titik 21 titik dari A sampai U. Mutu baja yang kami pakai yaitu BJ34, memiliki modus elastisitas sebesar 200.000 MPa, FY sebesar 210 MPa, FU 340 MPa. Lalu dalam struktur kami terdapat beberapa beban, yaitu beban mati, beban superdead atau SDL, beban pekerja, beban hujan, beban angin tekan, dan beban angin hisap. Beban-beban tersebut dikombinasikan sesuai peraturan LRFD. Contohnya di kombinasi 1, DET 1,2, SDL 1,2. Kombinasi 2, DET 1,2, SDL 1,2, kerja 0,5. Misal di 4B, DET 1,2, SDL 1,2, angin hisap 1,3, angin tekan 1,3, hujan 0,5. Untuk kombinasi beban yang lain sudah dijelaskan di laporan tugas besar. Berikut adalah arah pembebanan. Arah pembebanan mengikuti rangka baja. Itu misal di sini dari kiri sampai ke puncak, lalu dari puncak turun ke sudut kanan ini. Dari sudut kiri hingga ke puncak terdapat beban genteng, beban angin tekan, beban hujan. Lalu dari puncak ke sudut kanan terdapat beban beban angin hisap, beban beban genteng, beban hujan. Lalu dari kiri bawah hingga ke kanan bawah
terdapat beban plafon. Contohnya seperti ini. Di puncak ini terdapat beban SDL. SDL yaitu genteng minus 4,3, hujan minus 42,97, angin tekan minus 107,43, angin hisap 53,71. Beban beban genteng, hujan, angin tekan negatif karena arah bebannya itu ke bawah. Lalu berapa angin hisap positif karena bebanannya keluar. Lalu di bawah terdapat beban plafon sebesar minus 85,26. Sama seperti beban SDL yang lain, arahnya ke bawah. Desain kami memiliki tiga kuda-kuda dengan jarak 3 meter per kuda-kudanya. Dari sini sampai ke sini 3 meter, lalu dari tengah sampai ke sini 3 meter. Jadi totalnya 6 meter. Profil yang kami pakai yaitu eh, baja siku ganda 50-56, siku ganda 65-658, siku ganda 100-110, dan baja CNP 75-45-1,8. Ini contoh salah satu profil, yaitu memiliki panjang 50, lebar 106 karena siku ganda. Jadi ditambah 50 tambah 50, lalu ditambah tebalnya yaitu 6. Memiliki tebal 6 mm. Warna-warna ini melambangkan profil yang dipakai. Jadi jadi kami memasang profil yang berbeda di setiap baja tergantung apakah baja tersebut maaf, kuat menahan beban daerah tersebut. Saya akan mencoba menganalisis profil yang kami buat. Semua beban ini akan dijalankan dan diterapkan di rangka kuda-kuda yang kami buat. Berikut ini keterangan yang muncul setelah pembebanan. Contohnya di sini infinity-nya 1,9312 dan yang lainnya 0. Ini adalah bentuk deformasinya. Nah, berikut adalah warna, rasio warna yang terdapat dalam profil kami. Di profil kami, semuanya aman, tidak ada yang berwarna merah. Karena jika merah akan terjadi potensi keruntuhan struktur. Jadi mulai ada yang hijau, orange, kuning, biru. Untuk profil yang warna biru, sebenarnya profil tersebut boros. Tetapi di sini saya sudah menggunakan profil yang paling kecil di
Gunung Garuda, tetapi hasilnya tetap biru. Jadi saya tetap menggunakan profil ini. Untuk gaya dalamnya seperti ini. Berikut keterangannya. Ini adalah deformasi semua ban atau biasa disebut envelope. Untuk rasionya seperti ini. Kalau tadi hanya memunculkan warna dan profilnya, di sini memunculkan nomor-nomor rasionya. Contoh di sini 0,57 itu masuk ke kategori hijau. Di bawah ini terdapat keterangan-keterangannya. Biru. Biru itu berarti rasionya itu kecil, berarti sangat aman, tetapi juga boros. Warna orange itu masih aman karena masih di bawah satu. Seperti ini 0,967, walaupun mendekati satu tetapi masih aman. Di sini 0,996 masih orange. Mungkin sudah cukup penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.